Halo, halo, halo. Halo. Masih di ruang ngobrol dan komik lokal Jumat Ini malam. masih oleh-oleh dari Peskom. Betul sekali. Kita nggak tahu rilisnya kapan tapi Serat Wiramurti ya. Serat Wiramurti. Ini sebenarnya karya lama. Karya lama, karya lamanya. Kalau nggak salah di ragasukma.com. Sorry, aplikasi ada. Kalau nggak salah ada deh. Ada deh, Kalau harusnya nggak ada, salah ada deh. harusnya ada. Sekarang aplikasinya lagi maintenance. Oke. Nah, ini adalah komik yang bikin aku galau di Bandung kemarin. Karena emang secara aku nggak ngebudget buat komik sih. Iya. Aku nggak ngebudget buat beli banyak gitu. Satu-satunya yang pengen ku beli tuh dua sih. Ini sama Garuda Raya kan. Aku Tapi yang pengen ternyata beli tuh, Garuda Raya alhamdulillah kan dikasih subsidi. sama Mas Dedi. Nah terus ini Wiramurti ini gila, packagingnya emang luar biasa. Emang setelah Majapahit kemarin loh mas, yang aku beli. Oh juga. iya. Setelah Majapahit. Gue juga belum. Aduh mana komiknya? Betul. Yang covernya baris jalan itu kalau nggak salah. Aduh, aku juga lupa. Oke. Lanjut terus tak nyari. Iya sini. Jadi Serat Wiramurti ini kan Mas Weta dan Mas Irzaki. Ini karyanya Mas Weta dan Mas Irzaki ya. Di sekapur sirihnya ini udah ada penjelasannya. Komik ini awalnya dari mana, mau kemana, seperti apa tuh udah ada. Jadi ini ada 3 cerita di sini. Sebetulnya satu semesta gitu. Nah, pertamanya, ya. Oh, betul, yang jalan itu. Ya, yang pertama adalah Tricatra Manunggal, terus kemudian dilanjutkan dengan Maharaja Moksa, sama terakhir Puspadana. Nah, Tricatra Manunggal ini kan ada lomba komik, terus Mas Alex sama Mas Sweta ikutan, nggak menang. 10 besar juga kayaknya enggak. 10 besar. Oh, hanya masuk 10 besar. Habis itu Maharaja Moksa. Itu 2012. Terus 2013-nya Mas Alex, kata Mas Weta, Mas Alex tuh punya ide untuk gimana kalau kita ikut lagi tapi ini lanjutannya yang kemarin. Akhirnya dibikinlah Maharaja Moksa. Masih masuk 10 besar kalau nggak salah. Puspadana. Habis itu ikut lagi, terus Puspadana kalau nggak salah. Tapi yang jelas intinya teman-teman, 3 atau 2 dari cerita di Serat Wiramurti ini yang kemudian menjadi pondasi terbentuknya Padepokan Ragasukma gitu. Jadi awalnya tuh dari sana gitu. Dan komik ini juga yang kemudian di tahun 2014 atau 15 gitu membuat produsernya Tongkat Emas itu nge-approach untuk Mas Sweta dan Mas Alex bikin komiknya Pendekar Tongkat Emas, prequel dari filmnya gitu. Jadi masih nyambung lah gitu. Jadi ini sebetulnya cikal bakalnya Padepokan Ragasukma dan bagus banget. Memang secara presentasi kalau ngomongin product to value ini dapat banget ya 200.000, bisa dapat gambar berwarna seperti ini. Betul. Terus juga kertasnya gila. Makanya kan aku tadi ngambil ini tuh salahnya kayaknya setelah ini memang Ragasukma jadi pengen berwarna. Pengen bikin sesuatu yang premium gitu loh untuk produk-produk barunya, terutama yang digawangi oleh Mas Alex dan Mas Weta gitu. Karena ini juga harganya lumayan ini harganya. Oke. Nah, sebelum Daris membawa pulang oleh-oleh yaitu Serat Wiramurti ini teman-teman, aku tuh bilang sama Daris, dan Daris juga nyampaikan kalau nggak salah ke teman-teman Ragasukma terutama Mas Alex bahwa aku tuh kurang suka kalau ngelihat gambarnya Mas Weta atau gambarnya Mas Alex tuh dalam format berwarna, full color. Karena di Pendekar Tongkat Emas aku juga kayaknya di konten Pendekar Tongkat Emasnya Padepokan Ragasukma aku juga bilang hal yang sama, kayak kualitas artnya Mas Weta sama Mas Zaki, Alex Zaki tuh kayak ketutup gitu loh, keredam oleh warnanya. Tapi di Serat Wiramurti enggak seperti Pendekar Tongkat Emas maksudku. Di sini jauh lebih enak. Menurutku pribadi sih jauh lebih enak, meskipun enggak lebih kusukai ketimbang yang grayscale atau hitam putih ya. Kenapa gitu. ya? Aku nggak ngerti sih. Aku nggak ngerti juga alasannya kenapa. Kalau aku pribadi di Pendekar Tongkat Emas nggak ngerasa masalah. Jadi aku ngerasa di warna juga oke aja gitu. Kalau aku pribadi ya. Dari sini tuh aku ngelihat, oh kok lebih rapi ya. Yang aku nggak tahu ya, secara feel lebih
lebih bisa aku terima aja, lebih bisa aku nikmatin daripada Pendekar Tongkat Emas. Dan gitu. tone-nya beda-beda. Tonnya beda-beda per judul. Per judul tonnya beda. beda-beda. Aku yang menarik itu kan paling bagus menurutku ton di Maharaja Moksa nih. Yang kayak yang kedua ya. Yang kedua. Oh ya. Dia pakai ini kan soal loyalitas soal betul, apa. betul. Dia pakai tone apa ini? Kuning dan kuning tuh lebih ada amarah sih. lebih itu ya. Nah, tapi untuk yang di Puspadana dia pakai jingga menuju pinknya. Kayak elektrik apa sih namanya kayak gitu tuh ada istilahnya sih. Dan dia karena karakternya cewek. Betul. Jadi lebih feminim kesannya. Aku suka ada memikirkan tone cerita dan gambar tuh buatku menarik sekali. Nah, cuman yang pertama memang terkesan biasa aja. Yang pertama kayak ya udah warna aja gitu. Betul. Atau mungkin aku yang nggak ngerti ya, itu bisa jadi juga. Ya. Nah, kita masuk ke cerita teman-teman. Ini seperti yang aku bilang di awal tadi, itu semestanya sama. Tiga cerita ini itu semestanya sama dan menurutku bagus banget. Yang pertama tentang sebenarnya kan intinya tuh ada sebuah keadaan di mana kerajaan jahat itu kudeta oleh patihnya, kemudian patihnya ini yang juga lebih jahat lagi gitu. Nah, tapi di judul pertama Tricatra Manunggal itu secara apik diwujudkan dalam bentuk ada usaha untuk menentang nih kudeta yang jahat ini tuh ada usaha seperti itu karena ada satu tokoh namanya Banoa Samodra Sabrang Samodra ini tokoh dalam tanda petik jagoan yang ditakuti banget oleh pihak-pihak penjahat itu. Kerajaan jahat jangan sampai sembuh dari sakitnya atau lukanya gitulah. Nah, kemudian dalam rangka mencari Sabrang Banoa dan menghabisi Sabrang Banoa, usaha yang jahat ini dihalangi oleh karakter-karakter yang muncul di tiga cerita ini. Di tiga cerita. Nah, cuman teman-teman dan Mas Weta serta Mas Alex, kupikir dengan ide bahwa ikut lomba yang kedua dan kemudian bikin sequelnya, itu aku bakal seneng banget. Wah, asik nih gitu. Tapi begitu aku membaca yang kedua Maharaja Moksa, karakternya berbeda, keadaannya berbeda, semestanya sama. Itu jadi kayaknya memang ini disetting untuk jadi nggak cuman segini. Ya mungkin. Jadi terus yang ketiga di Puspadana itu lebih berbeda lagi. Karakternya berbeda, keadaannya berbeda, meskipun sekali lagi semestanya sama. Itu membuat aku tuh ngerasa ya nggak dapet deh gitu loh. Ya nggak dapet deh gitu. Aku pengen make sense-nya mungkin nanti setelah bener-bener, karena aku ini tamat belum jelas. Iya. Walaupun bilang enggak ini udah selesai, enggak ini belum selesai. Si Fajra ini tuh masih hidup dan masih ngerawat teman-temannya yang ya ada yang mati mungkin ya. Tapi jadi maksudku ya ampun ini bagus banget gitu. Nah, tapi tapi gini sih Mas, menurutku ya. Ini kan emang aku belum nonton YouTube yang tadi aku memang enggak gitu nonton kan. Mungkin memang ini kan dimaksudkan untuk lomba kan. Mungkin tiap lomba temanya berbeda. Mungkin. Makanya secara crafting juga beda. Betul. Tapi yang penting universe-nya sama aja. Betul. Gitu. Ya itu kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Cuman aku rasanya begitu. Di YouTube-nya Mas Weta tuh bilang bahwa YouTube Raga Sukma tuh itu. YouTube-nya Mas Weta. Okay. YouTube-nya Mas Weta Kartika sendiri. Mas Weta tuh bilang bahwa sebagai orang yang gambar kan pensilernya kayaknya Mas Weta ya. Kemudian ada beberapa terlihat goresannya Mas Zaki juga sih. Nah, ini tuh Mas Alex Irzaki co-writer dan colorist, di sini tertulis seperti itu. Kalau writer sama line art artisnya Mas Weta. Nah, Mas Weta tuh bilang skala gambar kolosalnya itu memang melelahkan sekali. Iya, pasti dong. Gitu. Sehingga make sense kalau di Puspadana itu jadi dikompakin gitu. Jadi sangat personal sehingga di perguruan itu aja nggak melibatkan perang banyak orang itu segala macam. Teknis gitu. Berarti ya. Iya, betul. Teknisnya capek. Betul. Gitu. Mas Weta tuh bilang itu di kontennya gitu. Jadi secara teknis dan secara kenyataan sangat masuk akal dan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi sebagai orang yang baca itu kan kita nggak wajib untuk memahami itu. Nggak. Aku kan ngulik aja, karena aku ngulik gitu.
aku sebagai pembaca ya berharap Serat Wiramurti ini akan berlanjut ke cerita yang emang ada berujung di apa istilahnya Sabrang Samudra melawan Ya, Patih siapa? Itu tadi. Aku berharap seperti itu. Lupa. Ya. Pun kapannya ya terserah kalian karena kan gimana. Mahapatih Jumantra. Nah, itu dia. Kapannya kan aku tetap terserah Raka Sukma. Aku pengennya pengen berharap ada sisi ku yang berharap pengen ini menjadi mahakaryanya Raka Sukma, Raka Sukma. Raka Sukma akan menelurkan ini sampai tamat gitu. Sebagaimana Mas Weta punya Pusaka Dewa. Betul. Yang dia itu adalah life work-nya Mas Weta katanya Mas Weta seperti itu. Jadi soalnya kan menurutku sangat sayang kalau hanya di sini. Nah, kalau komiknya ternyata lakunya banget, siapa tahu terpantik untuk melanjutkan gitu. Ya, jadi lifetime work-nya Padepokan itu ya ini. Siapa gitu. tahu. Ya. Jadi harapan kita begitu sih. Secara soalnya kalau ngomongin bukan penjual, kalau ngomongin harga, produk value to buy-nya dapet. Ya. Sebagai Padepokan bela diri, produknya adalah kitab bela diri. Enggak. Maksudku harga segitu, dapatnya full warna, kertasnya art paper yang tebel juga. Betul. Dan gila ini tuh sangar banget sih. Apa covernya gitu loh. Ya. Siapa yang enggak kepincut dengan covernya itu. Aku pas di PSKM itu banyak yang beli. Aku nggak yakin mereka ngerti Serat Wiramurti tapi covernya bagus. Aku karena kan aku di Padepokan Raka Sukma kan pas di PSKM aku mengamati itu. Ada pembeli-pembeli yang emang ini apa. Nah pas di Kopi Para itu nanti kalau kita lihat kalau dipajang apakah nanti akan menyedot karena secara harga memang cukup lumayan 200 ribu. Iya. Setahu apakah tapi aku juga ngerti udah sold out atau belum ya? Kalau sold out sebenarnya kan tinggal dicetak lagi. Ya cetak tuh nggak tinggal sih tapi bisa. Ya kalau sold out kan berarti laku tuh. Iya. Oke. Itu sih. Itu untuk Serat Wiramurti. Untuk Serat Wiramurti ditunggu Mas Weta dan Mas Alex Irzaki, ya mungkin kelanjutan dari Serat jawabannya Wiramurti. dari mereka adalah kita tidak peduli, yang penting kita tunggu aja gitu. Kita juga sibuk kok. Gitu. Oke. Sampai ketemu lagi di obrolan komik lokal, komik Indonesia di Jumat malam berikutnya. Bye.